Selamat pagi, Jess. Ada komen keren. Ada komen keren ya dari Ibu Ana Tobing ya. Pak Jess, saya sudah 7 bulan mengikuti pola makan yang Bapak anjurkan dan telah membuang OPHT hipertensi. Wah, Jess Bu. Ya itu tindakan yang berani ya. Yang selama ini saya konsumsi rasanya badan ringan, tetapi saya kemarin itu lanjutannya panjang banget itu, kamu harus baca Jess. Tetapi saya kemarin kembali ke kontrol ke DKTR dan melihat tensinya 170/100, terus kemudian GD-nya 95, terus apanya gitu, kolesterol 225 begitu, dan disarankan untuk minum obat hipertensi. Ya siapa suruh kamu kontrol? Ya enggak usah kontrol. Karena kamu kalau kontrol pasti akan mengarah kepada OPHT, itu udah pasti. Karena apa? Itu prosedurnya. Ya, prosedurnya seperti itu. Jadi mau tidak mau harus mengikuti mereka. Yang kalau enggak mau mengikuti prosedur mereka ya enggak perlu kontrol. Ya, kenapa enggak perlu kontrol? Karena sudah menjalankan pola hidup sehat. Ya, kolesterol tinggi, gula darah rendah itu adalah modal umur panjang. Kolesterolnya 225 itu the best ya. Gula darah 95 itu the best. Jadi kalau sudah seperti itu ya selesai. Ya, tetap lanjutkan makan sehatnya, pola sehatnya, dan itu akan membuat kehidupan akan menjadi jauh lebih sehat. Pak, Anda bertentangan dengan DKTR? Sebetulnya tidak. Kenapa tidak? Karena kalau kita mau sehat dengan aturan alamiah, maka kita kan tidak perlu menghabiskan uang untuk membeli OPHT kan? Kan itu. Kalau menghabiskan uang untuk membeli suplemen, saya anjurkan. Karena apa? Suplemen itu pengganti makanan kita. Makanya dia disebut sebagai superfood. Kamu mengkonsumsi 1 butir suplemen, kamu bisa menghemat makanmu. Kayak saya minum suplemen 1 botolnya 350.000. Saya minum suplemen 1 botolnya 400.000. Nah, kalau dihitung isi suplemen itu adalah sekitar 60 biji. 60 biji kalau diminum sendiri saya habis 2 bulan. Tapi kalau berdua sama istri, saya habis 1 bulan. Ya 1 bulan, karena 1 botol 60 biji diminum berdua. Kamu tahu enggak Jas, minum suplemen, coba 350 dibagi 60 ada berapa say? 350. 350.000 dibagi 60. Sekitar 6 lah. 350 kan. 350.000 dibagi 60. 5.800. 5.800 daripada kamu belikan jajanan, kan lebih sehat minum suplemen. Nah, itu hitungan saya seperti itu ya. Sehingga kamu akan menjadi lebih sehat. Men-skip jajanan, menghindari semua jajanan, menghindari semua cemilan, menghindari semua yang berhubungan dengan gula-gulaan, menghindari semua yang berhubungan dengan tepung-tepungan, dan menggantikan 1 hari dengan 5.000 itu, daripada kamu beli cemilan, kamu jajan, kamu kumpulkan untuk membeli suplemen. Itu jauh lebih sehat. Swear, jauh lebih sehat. Atau kalau kamu nggak mau suplemen, kamu beli telur. 5.000 dapat berapa telur? 2 butir. 2 butir telur. Tuh, itu jauh lebih sehat. Gitu. Kolesterol tinggi, gula darah rendah itu modal umur panjang. Ya kan? Dapat 3 berarti kan? Ya, ini kan 1.800. 30.000 sekilo telur. Nah itu kamu akan jauh lebih sehat, Jess. 2.000. Udah pasti itu, nah mungkin enggak itu. Ya karena selama ini kan makananmu itu kan yang kamu bilang ganjil perut itu kan sampah semua itu. Ya bukan makanan itu racun. Kalau kamu makan itu namanya RARA ceucuan. Gitu, bukan makanan itu. Ganjil perut itu bukan makanan. Percaya sama saya. Itu hanya sampah yang ujungnya akan membuat kamu tersumbit.
Nah, kalau bicara masalah tensi ya, tensi itu wajar. Kamu tensi tinggi, tensi rendah itu wajar. Karena apa? Karena berhubungan dengan stresmu, berhubungan dengan kebutuhan oksigen dalam tubuhmu, berhubungan dengan kinerja aktivitasmu. Ya, orang-orang yang nge-gym itu tensinya pasti tinggi. Kenapa? Karena suplai oksigen di dalam darah dibutuhkan besar. Direktur-direktur yang bekerja siang malam untuk memikirkan perusahaannya supaya berkembang dengan baik, tensinya pasti tinggi, tensinya naik. Ya, ketika kebutuhan suplai oksigen, ketika kebutuhan suplai darah meningkat, tensi pasti naik. Jadi tidak usah dirisaukan dan tidak perlu minum obat darah tinggi juga. Kenapa ya? Karena nanti akan normal sendiri. Kapan? Ketika kamu istirahat, ketika kamu rileks. Nah, kalau saya memiliki treatment, saya cari tempat yang paling rileks, di mana saya bisa duduk diam. Biasanya saya duduk di samping meja ini, istri saya paling tahu. Ya, berjam-jam saya bisa duduk di situ. Saya mengolah napas saya, narik napas, ya, menghirup napas dari hidung, ya, narik napas dari hidung, dihitung sampai 7 kali. Kamu sendiri yang hitung lah, ya, kamu sendiri yang hitung. Kamu narik sampai 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu tahan sampai 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kemudian hembuskan lewat mulut 7 hitungan juga. Atau nariknya 7 hitungan, nahannya 4 hitungan, merilisnya 7 hitungan. Udah, itu yang paling nyaman. Nah, setelah itu kamu akan rileks dan kemudian kamu bisa istirahat nyenyak, tidur nyenyak. Itu caranya, itu terapi-terapi alam yang tidak membutuhkan dana besar tapi menghasilkan efek yang luar biasa untuk tubuh. Tarik napas 7 kali hitungan, tahan 4 hitungan, rilis 7 hitungan. Nah, udah itu aja. Atau tarik napas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, rilis 4 hitungan. Selesai. Gitu. Itu kan kamu bisa ngitung sembari mikir, sembari merilis itu. Semua itu kamu bisa jalankan itu. Nah, itu caranya. Jadi kalau mau, makanya saya kalau ditanya, Pak Jess sudah MCU, buat apa? Nggak penting MCU itu. Ya. Kecuali kamu makannya nggak sehat, kamu hidupnya nggak sehat, nah kamu MCU tiap bulan itu. Untuk apa? Untuk menambah ketakutanmu. MCU terakhir saya kapan ya? Sekitar setengah tahun yang lalu mungkin. MCU terakhir saya setahun yang lalu mungkin ya. Di mana? Kapan? Di dokter. Setahun berarti ya? Setahun yang lalu ya? Hah? 2 tahun. 2 tahun yang lalu terakhir MCU saya. Begitu semuanya rilis, selesai semua. Saya tahu kolesterol saya tinggi, gula darah saya rendah, terus kemudian trigliserid, kemudian apalagi itu asam urat, semuanya saya dapat laporan, semuanya itu ada, masih saya simpan tuh kopinya itu. Dan setelah itu saya tidak pernah MCU lagi. Kenapa ya? Karena saya menjalankan aktivitas yang membuat diri saya sehat. Apa itu? Yang paling penting nomor 1 adalah the one and only the one and only itu ya, bangun tidur minum racikan vaksin, tidak sarapan, dan tidak makan malam. Itu syarat yang saya tetapkan dalam diri saya dan hasilnya sangat luar biasa. Berarti saya makannya jam berapa, Pak? Saya makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Udah itu aja. Saya skip nasi ya. Saya tidak sarapan dan tidak makan malam ya, skip tepung, skip jajanan, skip gorengan, skip gula-gulaan. Satu-satunya gula yang masih saya minum adalah kopi dengan susu kental manis. Itu satu-satunya minuman manis saya. Dan itu pasti saya minum di atas jam 1. Di atas jam 1. Tadi ada yang tanya, Pak, kalau buah gimana, Pak? Saya enggak pernah makan buah, tapi makan. Maksudnya apa itu? Enggak pernah makan buah tapi makan. Ada buah yang saya makan. Kalau buah, makan jam 1 sampai jam 7 malam. Ya, pagi saya enggak pakai buah, malam saya enggak pakai buah. Jadi hanya jam 1 sampai jam 7 malam. Itulah jam makan saya. Dan saya memilih jam 5 atau jam 6 atau jam 7. Kayak sekarang ini, jam berapa ini, Bro? Jam 5. Nah, setengah 5. Ini saya mau makan. Lagi nunggu teman yang datang. Sekalian ngobrol meeting. Nah, dari kemarin kita makan jam berapa? Jam 2 ya? Enak aja sambil jam 4. Jam 3 lah ya. Setengah 4-an. Jam 3 setengah 4 kemarin makan nasi padang. Tapi nasinya nggak dimakan.
Nah ini baru makan sekarang setengah 5. Ya 24 jam hanya makan satu kali. Jam 11 makan telur, jam 12 makan telur, jam 13 makan telur. Biasanya seperti itu. Dan itu pola yang sangat sehat sekali. Ya. Dan kalau udah nikmatin hasilnya, kesehatannya kayak gitu, ngapain kamu ngecek-ngecek lagi sih, Bu?